Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samirah Laili. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan teman saya tadi tentang bisnis internasional. Nah, di sini kita sampai pada apa sih yang menyebabkan terjadinya globalisasi itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, yang pertama adalah kenapa sebuah globalisasi itu terjadi. Yang pertama adalah kemajuan teknologi yang semakin berkembang, di mana setiap negara memiliki pengetahuan dan teknologi yang terus setiap harinya berkembang dan mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya adalah adanya penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih, di mana di situ ada kecepatan dan kemudahan kita dalam berkomunikasi dengan orang dimanapun dan kapanpun. Nah, yang selanjutnya adalah modernisasi di berbagai ilmu pengetahuan yang nantinya akan ditiru atau diadopsi oleh negara lain seperti negara berkembang tentunya. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatnya fungsi dari lembaga internasional yang memperluas peluang untuk negara-negara lain itu melakukan bisnis atau melakukan pertukaran barang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah adanya perkembangan cara berpikir dari masyarakat itu sendiri. Karena di sini sudah ilmu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, kita bisa melakukan pertukaran informasi kapanpun. Nah, di sini menyebabkan cara berpikir dari masyarakat tentang majunya pendidikan itu semakin meningkat. Nah, di sini merupakan titik awal dari terjadinya globalisasi, karena dari masyarakat semakin mengetahui informasi dan perkembangan dunia tanpa batas seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ketergantungan dari sebuah negara ke negara lainnya. Seperti halnya negara berkembang, mereka tidak bisa membuat sebuah produk dan mereka harus mengimpor produk tersebut. Nah, di sini adanya ketergantungan untuk selalu mengimpor barang tersebut dari negara maju untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari globalisasi itu sendiri? Dampak positif dari globalisasi seperti yang kita tahu adalah harga dari barang itu cukup murah dengan kualitas yang cukup baik. Nah, selanjutnya dampak positifnya adalah hal ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan juga akan meningkatkan penambahan atau pendapatan konsumen atau pendapatan masyarakat. Nah, di sini juga sisi positif dari globalisasi adalah dari sebuah negara itu akan membentuk spesialisasi produk mereka sendiri dengan mutu dan kualitas yang cukup baik, serta mereka melakukan itu dengan sangat efisien. Untuk selanjutnya yaitu dampak negatif dari globalisasi, yang pertama adalah perusahaan asing akan merusak perusahaan manufaktur yang sudah bertahan atau yang sudah didirikan di negara tersebut. Dan kemudian tarif upah yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan terhadap orang yang tidak memiliki atau pekerja yang tidak memiliki keahlian khusus itu akan menurun, jadi upah mereka akan turun. Nah, ini sangat berdampak buruk banget. Nah, yang selanjutnya adalah perusahaan yang di dalam negeri tadi itu akan ke luar negeri, pindah ke luar negeri, karena di luar negeri mereka akan mendapatkan tenaga kerja dan juga regulasi lingkungan yang lebih mudah lagi. Jadi mereka akan pergi ke luar negeri untuk menjalankan bisnis mereka. Nah, yang terakhir adalah kehilangannya kesempatan menguasai pangsa pasar. Nah, di sini pangsa pasar, dampak negatif dari globalisasi, jadi sebuah perusahaan tidak bisa menguasai pangsa pasar dunia.
karena banyak sekali perusahaan dan negara yang melakukan transaksi dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk memasuki bisnis internasional ada beberapa tahap. Berikut merupakan tahap yang banyak dilakukan dan ini paling mudah untuk kita pahami. Yang pertama adalah ada incident at export, dan yang kedua ada active export, dan yang ketiga adalah licensing. Nah, yang keempat adalah franchising, yang kelima adalah active marketing, dan yang keenam adalah total international business. Nah, dari tahap-tahap ini nantinya akan menuju terhadap bisnis internasional. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa itu incident export. Nah, incident export ini merupakan di mana suatu negara ataupun perusahaan mereka terlibat dalam pemasaran atau mereka terlibat dalam membeli sebuah barang, dan mereka akan mengirimkan dan mereka meminta untuk mengirimkan ke negara mereka. Jadi insiden ekspor ini mereka membeli barang dari negara lain atau dari negara asing. Nah, yang tahap kedua yaitu active export. Nah, mereka tidak hanya membeli saja setelah active export, tapi mereka juga menjual apa yang mereka punya, seperti itu. Jadi adanya jual beli, active export. Nah, yang selanjutnya adalah licensing. Licensing ini yang awalnya mereka hanya membeli sebuah barang, di sini mereka nggak cuma beli barangnya nih, sekalian kamu beli lisensi dan juga merek dari perusahaan atau merek dari sebuah produk itu. Jadi di sini tidak hanya produknya, tapi kita juga membeli mereknya itu apa. Nah, yang keempat yaitu adalah franchising. Nah, di franchising ini tidak hanya merek atau lisensi saja yang mereka jual, tapi juga mereka menjual semua atribut dari perusahaan itu untuk membuat produk itu, mulai dari proses produksi, resep untuk memadupadankan proses produksinya seperti apa, terus quality controlnya seperti apa, terus mengetahui atau mengontrol kualitas dari bahan bakunya seperti apa, dan juga mereka akan memberikan juga dalam bentuk pelayanannya juga terkadang. Jadi mereka tidak hanya menjual lisensi, tapi mereka menjual seluruh isi dari perusahaan itu. Nah, biasanya orang yang menjual itu disebut franchisor, dan orang yang menerima barang tersebut adalah franchise. Nah, biasanya dalam franchising ini biasa dilakukan pada tipe-tipe bisnis seperti bisnis makanan, restoran, supermarket, pusat fitness, dan juga biasanya traveling. Contohnya sih kayak KFC. Nah, KFC itu kan tidak hanya membeli sebuah mereknya, tapi orang juga membeli bahannya serta juga prosesnya seperti apa, resepnya bagaimana, cara menggorengnya seperti apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah active marketing. Dari active marketing ini yang awalnya mereka menjual produk dan juga lisensi dan juga atribut dan lain sebagainya. Nah, mereka datanglah mereka ke sebuah negara untuk melakukan proses produksi sekaligus proses penjualan. Jadi mereka memproduksi dan juga menjual di dalam negaranya mereka, di dalam negara yang mereka datangi. Jadi mereka datang ke sebuah negara, membuat dan menjual di negara tersebut. Nah, selanjutnya adalah ini merupakan tahap terakhir dari bagaimana kita tahapan-tahapan maju untuk bisnis internasional adalah total international business. Jadi tadi yang sebelumnya mereka melakukan produksi dan
pemasaran di luar negeri, mereka juga mengekspor produk mereka ke luar negeri seperti itu. Jadi mereka membangun sebuah perusahaan atau membangun sebuah pabrik di dalam negara yang mereka datangi. Setelah mereka membuat itu, mereka jual di negara tersebut dan mereka juga jual ke luar negeri lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang global market and business center. Nah, dari global market atau pasar global serta pusat bisnis sendiri, seperti yang kita ketahui, pasar global itu merupakan pasar yang perusahaan-perusahaannya itu beroperasi di lebih dari satu negara. Jadi perusahaan ini nggak cuma di negara tersebut, tapi mereka juga perusahaan itu juga mendirikan atau melakukan pemasaran di berbagai negara. Nah, biasanya mereka melakukan industri itu secara global. Nah, untuk pusat-pusat bisnis atau pasar globalnya ini, pusatnya ada di North American atau Amerika Utara, di mana di sana meliputi Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Greenland, dan negara-negara Amerika Tengah, serta Karibia. Nah, wilayah ini merupakan pusat dari pasar di Amerika Utara, serta ada pasar Eropa Barat. Nah, Eropa Barat ini merupakan negara paling kaya di pusat bisnis. Selanjutnya adalah pasar Eropa Timur dan Asia Tenggara. Nah, di Eropa Timur dan Asia Tenggara ini mereka merupakan negara-negara yang awalnya mereka memiliki pemikiran komunis. Nah, sekarang mereka akan proses berubah menjadi kapitalis seperti itu, dan mereka mengalami perubahan ekonomi sangat besar sekali. Contohnya seperti Uni Soviet seperti itu. Terus yang keempat yaitu adalah pasar Asia, di mana pasar Asia ini merupakan separuh dari populasi di dunia berada di pasar Asia ini. Antara lain ada Jepang, Australia dan Selandia Baru, ada juga negara-negara Asia Tenggara, dan juga ada yang biasa disebut dengan empat macan. Empat macan ini adalah Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Nah, serta juga ada Cina dan India yang diperhitungkan oleh pasar global, dikarenakan pada Cina dan India ini mereka memiliki tingkat market share-nya yang mereka itu cepat naiknya seperti itu. Nah, juga di sini ada pasar Afrika dan Timur Tengah, ya tentunya negara-negara Afrika dan juga negara-negara Timur Tengah yang mereka di sini unggul dalam produk pertanian dan juga produk pertambangan seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pasar Amerika Selatan. Nah, di Amerika Selatan ini mereka masuk dalam kategori pasar global karena di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Tapi kendala dari negara ini yaitu secara geografis. Jadi fisiknya itu banyak banget pegunungan di sana. Jadi itu menyulitkan distribusi dari produk tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai mengenai bisnis internasional. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.